Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Kita lanjutkan lagi sampai bab apa kemarin teorinya, Pak? Sampai apa kemarin? Prakteknya alhamdulillah, bukunya yang kita baca, bukunya sudah sampai bab apa? Al-Qab ya. Laqab. Setelah itu bab berikutnya bab apa? Ya, pendahuluan makharijul huruf. Ya. Itu al-huruful arabiyyah. Al-huruf al-arabiyyah. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah asalnya pada zaman Nabi dan sahabat tidak ada nuqtah, yaitu tidak ada titik antara ba, ta sama sa, jim, ha, kha, itu enggak ada titik. Yang bisa membedakannya orang Arab asli, maksudnya memang dari suku Quraisy, kebiasaan mereka. Namun ketika banyak masuknya orang-orang non-ajam, orang-orang selain Arab, orang Persia, orang Eropa, gitu, Spanyol, orang Afrika, gitu, maka dibuatlah kemudahan dari sebagian ulama menuliskan titik-titik. Ya, kasih titik ba, titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Tujuannya untuk memudahkan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, karena semakin banyaknya orang Islam selain dari bangsa Arab yang masuk Islam. Kan nggak mungkin tuh dibaca bahasa nggak ada titiknya, tuh bagaimana bacanya? Bisa banyak kemungkinan gitu ya, bisa banyak kemungkinan, bacanya macam-macam ya. Bukan hanya gundul, tapi nggak ada titiknya. Kalau gundul ada titiknya masih bisa dibaca karena ada ilmu nahwu sorofnya kan gitu. Tapi kalau gundul nggak ada titiknya, itu lebih bingung lagi. Ya, dan itu dinamakan dengan al-huruf al-arabiyyah, huruf-huruf Arabiyyah. Nah, huruf-huruf Arabiyyah ini dibagi menjadi dua, ada al-huruful hijaiyah, ada al-huruful abjadiyah. Hijaiyah dan huruf al-abjadiyah. Ya, huruf-huruf hijaiyah maksudnya apa? Mantuqa, yang diucapkan huruf dasarnya. Ya. Harfan rattabaha al-Imam Nasr bin Abdul Asim al-Laythi bihasabi tushabihuha fil khatti wa naqataha liyufarriqu bainal mutamathilani. Yakni huruf-huruf hijaiyah Arabiyah ada jumlahnya 29 huruf. Rattabaha, disusun huruf-huruf itu menurut Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laythi yang wafat pada tahun 90 Hijriah. Berarti dia masa tabi'in. Berarti bertemu dengan sahabat. Berdasarkan apa susunannya Al-Imam
Nasr ini berdasarkan kesamaan bentuk, makanya batasa bentuknya sama, jahakho bentuknya sama, kan gitu. Daza, raza bentuknya sama. Kemudian dibedakannya dengan apa? Dikasihlah titik di antara masing-masing itu. Gitu. Maka jadi bakulah huruf-huruf hijaiyah. Namanya mantuqa yang diucapkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Kalau mau ditambah lam, alif, hamzah, ya. Ini diucapkan kalau nggak ada harokatnya. Ini diucapkan dengan lafaz seperti ini, alif, ba, ta, sa, jim. Kalau nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya, misalnya harokatnya fathah jadinya a, ba, ta, sa. Dan ini harus dihafal. Ini abjadiyah, sama seperti kita ngafalin 1 sampai 10. Harus. Ya, bedakan kalau belum berharokat sama setelah berharokat. Contohnya apa? Misalnya orang baca alama, harusnya dibaca alif lam mim, bacanya alama. Yasin dibacanya dengan yasa. Maka dia harus hafal pengucapan huruf-huruf hijaiyahnya kalau belum harokat. Sin, shin, kan gitu. Ya, ada huruf-huruf yang sudah masuk harokatnya seperti batasa, itu udah masuk harokat fathah. Tapi jim itu nggak masuk harokatnya, ya kan? Dal ada l-nya, ada lamnya. Zal ada lamnya. Zai ada ya-nya. Sin, shin, shin ada nunnya, gitu. Ya, maka ini harus dihafal. Hafal kan bapak-bapak? Ini pelajaran bocah. Ya. Tapi fungsinya kita harus tahu pengucapan huruf-huruf hijaiyah supaya nanti ketika huruf-huruf itu ketemu pada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang ada di awal surat dinamakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada yang satu ayat satu surat terdiri dari satu huruf pembukanya seperti nun, shad, ya kan? Ada yang satu surat dibukanya dengan dua huruf seperti misalnya yasin, ya kan? Ada yang satu surat dibukanya dengan 3 huruf alif lam mim, gitu, ya kan? Ada yang dibukanya dengan 4 huruf alif lam mim sad, alif lam mim sad. Ada yang paling banyak dibukanya ayat itu dengan 5 huruf kaf ha ya ain sad, gitu. Itu dibacanya, cara pengucapannya seperti mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Maka harus hafal, itu tadi saya bilang, jangan ngapalinnya dengan abjad, dengan harokat, abata saja, jangan begitu. Ya, paham ya Pak? Karena nanti pada praktek baca Quran nanti ada bab pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah. Itu panjang lagi pembahasannya nanti. Cuman cara bacanya seperti itu, harus dipahami. Jelas ya? Nah, pengucapan huruf yaitu mantuqa dengan mengikuti urutan makhraj itu berbeda. Kemarin saya udah pernah bahas ini kalau nggak salah. Mengucapkan huruf alif, ba, ta itu mudah kita hafalkan, tetapi ketika membahas huruf-huruf itu dari sisi tempat keluarnya, makhrajnya itu ngacak.
Dia nggak berurutan. Misalnya yang keluar dari kedua bibir, ba, mim, waw sama fa, kan nggak berurutan. Nah, di sini yang akan bingungnya orang kalau belum belajar tentang makharijul huruf, dia nggak ngerti. Nah, di sinilah pentingnya memahami tentang makhraj di sini. Oh, ini hurufnya ba, ini tempat keluarnya di mana? Oh, di kedua bibir. Oh, ini hurufnya fa, tempat keluarnya di mana? Kedua bibir, begitu. Kalau pengucapan huruf-huruf hijaiyah secara mantuqah, kesamaan bentuk kita hafal semua. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, gitu. Tapi ketika berdasarkan makhraj, nah itu kadang-kadang orang banyak yang nggak mengerti atau nggak menghafal, nggak mengingatnya. Jelas ya Pak? Itu muqaddimahnya pada pembahasan huruful Arabiyyah. Ya. Yang kedua ada namanya al-huruful abjadiyah. Huruf-huruf abjadiyah. Maksudnya di sini apa? Huruf-huruf angka tapi dalam tulisan huruf. Hurufnya huruf angka. Maknanya tuh 1, 2, 3, pokoknya angka, tapi ditulisnya tulisan huruf seperti huruf Romawi. Angka Romawi tahu? Nah, itu Arab juga ada seperti itu. Ya, ada tulisannya tulisan Arab alif, ba, ta, sa, jim, tapi maksudnya angka. Maka disebut dengan huruf-huruf abjadiyah. Ya, huruf-huruf abjadiyah. Tapi kita nggak masuk pada pembahasan itu. Kita tidak masuk pada pembahasan itu. Kemudian di sini dijelaskan, ini saya ambil dari kitab Tajwidul Musawwar. Kitab Tajwidul Al-Musawwar yang dikarang oleh Dr. Aiman Rushdie Suwaid. Nah, buku yang dibaca ini oleh bapak-bapak kebanyakan diambil dari kitab ini rujukannya. Cuman dalam bahasa Arabnya saya. PDF-nya bentuknya, tapi dalam bahasa Arab. Namanya Tajwidul Musawwar. Kata al-Imam, kata Dr. Aiman Rushdie Suwaid, al-alifu allati fi awwalil hurufil hijaiyah hiya al-hamzatu. Alif yaitu huruf yang pertama, alif, ba, dimaksud di situ adalah huruf hamzah, gitu maksudnya. Wa ammal aliful madiyah فهي الحروف قبل الأخير ويعبر عنها بلام alif. Maksudnya ada pun yang dimaksud dengan alif yang kedua, alif madiyah, itu ada pada huruf lam alif, itu maksudnya. Yaitu alif yang kedua itu disebut dengan alif madiyah. Tapi alif yang pertama di awal huruf hijaiyah itu namanya hamzah. Namanya hamzah. Gitu. Kemudian disebutkan oleh Dr. Aiman, li'annaha la takunu illa sakinatan wa la yakunu ma qablaha illa maftuhan. Karena hamzah itu alif mat itu syaratnya didahului, yaitu huruf alifnya sebelumnya dengan huruf yang berharokat fathah. Didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan alifnya selalu dalam posisi mati. Sakinah, sukun. Cuman kalau pada alif nggak pernah dikasih tanda mati. Pada alif nggak pernah dikasih tanda mati. Jelas ya Pak? Paham nih? Ya. Ini kita sudah mulai masuk kepada inti daripada ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf. Inti daripada ilmu tajwid yaitu makharijul huruf. Nah, makharijul huruf apa? Makharij jamak dari kharaja. Ya kan? Ya, ini tempat-tempat keluar. Al-huruf, makna al-huruf itu apa? Artinya at-tarfu, ujung. Huruf itu namanya ujung maknanya. Kenapa dibilang ujung? Karena bagian terkecil dari Al-Quran adalah huruf. Nggak bisa dibagi lagi. Ya, Al-Quran
terdiri dari 30 juz. Satu juz terdiri dari beberapa surat. Satu surat terdiri dari beberapa atau ratusan ayat. Satu ayat terdiri dari beberapa kalimat. Kan kalimat dulu. Satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Satu kata terdiri dari beberapa huruf. Huruf udah nggak bisa dibagi lagi. Ya itu makanya dibilang at-tarfu ujung. Nanti ada masuk huruf itu bisa dibagi lagi sebetulnya. Huruf itu bisa dibagi lagi sebetulnya seperti huruf sin. Sin ada 3 berarti sin, ya sama nun. Begitu. Tapi itu nanti larinya kepada hukum mat. Larinya kepada mat, yaitu mat lazim nanti. Tapi saya belum bahas itu nanti, masih jauh. Tapi secara umum huruf itu maknanya at-tarfu ujung. Karena nggak bisa orang baca Quran kalau belum tahu, belum mengenal, belum bisa mengetahui makhraj dan sifat huruf-huruf itu, nggak mungkin. Gitu. Dia bagian yang paling kecil, tapi tidak mungkin bisa dibaca kalau orang nggak tahu yang bagian kecil ini. Ya. Maka makharijul huruf itu wajib diketahui. Ya. Penting. Nah, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5 bagian secara umum, raisiyah. Ya, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dari 29 ini dibagi menjadi 5 bagian. Gitu. Bagian yang pertama tenggorokan. Yang kedua lidah. Ini bahasa Indonesia saja saya terjemahkan. Ya, yang ketiga bibir. Yang keempat rongga hidung. Yang kelima rongga mulut. Tidaklah keluar huruf-huruf hijaiyah kecuali dari 5 bagian ini. Gitu. Dari 5 bagian ini nggak mungkin keluar dari 5 bagian ini. Dan ini para ulama sepakat, nggak ada yang huruf yang keluar dari dada itu nggak ada huruf yang keluar misalnya dari perut itu nggak ada. Cuman 5: rongga tenggorokan, lidah, bibir, hidung, sama rongga mulut. Itu. Maka yang 29 huruf itu keluarnya dari 5 bagian ini. Bagian yang terbanyak ada pada lidah. Itu bagian yang terbanyak keluar huruf-huruf itu dari mana? Dari bagian yang 5 ini. Ada pada bagian lidah. Ada sekitar 19 huruf. Yang dari lidah. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak nih? Jadi makharijul huruf ar-raisiyah, yaitu yang pangkal pokoknya itu ada 5. Ada 5. Ini harus dipahami dulu. Sederhananya 29 huruf itu keluar dari 5 bagian ini. Tinggal nanti kita perlu memahami huruf bagian yang keluar dari tenggorokan apa saja hurufnya, kan gitu. Yang keluar dari bibir apa saja hurufnya, yang keluar dari lidah apa saja hurufnya, gitu. Yang keluar dari hidung apa saja hurufnya, gitu. Sebenarnya ini teori nggak perlu. Kalau dalam prakteknya yang penting baca aja, benar, udah cukup. Cuman kita selalu saya bilang ketika mengajarkan satu ilmu tentu dibangun di atas ilmu itu, bukan asal baca saja. Meskipun nanti kedepannya lambat laun buku ini sudah nggak kita pakai lagi, praktek terus kebanyakan nanti. Itu kalau masih ada muridnya, gitu. Insya Allah ya. Gitu. Ya.
Jelas nggak nih Pak? Ya, jadi ada 5 tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian mulailah para ulama memerinci. Nah, ini mulai memerinci nih. Ya. Jumlah makhraj ini berarti bukan dibagi lagi 5. Jadi dari huruf hijaiyah itu makhrajnya keluarnya ada berapa? Yaitu dari 5 ini dibagi nanti beberapa bagian. Jadi dibagi lagi dari 5 ini jadi beberapa bagian. Gitu. Ya. Nah, satu makhraj itu bisa terdiri dari 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf. Satu makhraj maksudnya satu tempat keluarnya huruf tersebut bisa terdiri dari 1 huruf, 2 huruf atau 3 huruf yang paling banyak. Contoh, saya ambil contoh. Yang terdiri dari 1 huruf, misalnya huruf qaf. Qaf itu cuma 1 makhrajnya. Di mana dia? Pangkal lidah. Qaf. Contoh yang terdiri makhraj dari 2 huruf, seperti tenggorokan, seperti huruf kha dengan gha. Di mana dia? Tenggorokan bagian atas. 2 huruf dong, kha dengan gha, gitu. Terdiri dari 3 huruf contohnya, misalnya huruf jim. Jim keluarnya dari tengah-tengah lidah. Ada 3 hurufnya, jim, shin sama ya. Itu 1 makhraj. Jim, shin sama ya. Shin dengan 3 titik, bukan sin. Tapi shin, gitu. Ya, ini perlu dipahami dulu. Nah, para ulama, kebanyakan ulama jumhur berpendapat, pendapat mayoritas dari para ulama qurra, ada 17 makhraj. Seperti di buku ini, itu ada 17 makhraj. Berarti dari yang 5 tadi, tenggorokan, lidah, bibir, hidung sama rongga, dibagi lagi jadi 17 makhraj. Mulai dirinci, apa saja 17 makhraj itu? Yaitu tenggorokan dibagi 3 makhrajnya. Tenggorokan dibagi 3 makhraj. Ada tenggorokan bagian bawah, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian atas. Berarti makhrajnya 3 di tenggorokan, kan gitu. Ya, pada bibir dibagi menjadi 2 bagian. Gitu. Ada pada kedua bibir, ada pada ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Pada bibir. Kemudian pada lidah, ini yang tadi saya bilang paling banyak, ada sekitar 10 makhraj. 10 makhraj. Ya, ada sekitar 10 makhraj atau 9 makhraj. Di situ di bukunya ada berapa tenggorokan yang keluar dari lidah? Ada nggak? Ada di situ tertulis tuh, lihat halaman setelahnya. Ada berapa makhraj? 10 apa 9? 10 ya? Ya kan? Ada 10 ya Pak? Iya, ada 10. 10 di sini ditambah 3 jadi 13, kan gitu. Ditambah bibir jadi 2, jadi 15, ya kan? Sisa 2 lagi nih. Di mana makhrajnya? Hidung 1 makhraj, hidung 1 makhraj. Kemudian 1 lagi rongga 1 makhraj. Jadi totalnya ada 17 makhraj. Paham ya Pak? Ngerti kan nih?
Saya ulangi. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya, tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya apa tuh tempat keluar huruf-huruf? Sumber suaranya, bahasa sederhana gitu. Sumbernya dari mana nih suara ini sehingga bisa keluar? Gitu. Nah, satu makhraj kadang-kadang cuman ada satu huruf, gitu ya. Kadang-kadang ada 2 huruf, kadang-kadang ada sampai 3 huruf, nggak lebih dari 3. Satu makhraj. Gitu. Nanti kita bahas rinciannya. Cuma saya jelaskan dulu secara umum, yaitu makhraj tempat keluar, sumber keluarnya. Berarti sumber keluarnya suara ini bisa ada 1 huruf, kan itu. Kadang-kadang bisa 2 huruf, kadang-kadang bisa 3 huruf. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak nih? Jadi ada berapa makhraj tadi? 17. Dari makhraj yang pokok dari yang 5. Ingat, dari 5 dibagi 17. Kalau kita rincikan, di tenggorokan dibagi 3, kan gitu. Bibir dibagi 2 makhrajnya gitu ya. Lidah dibagi 10 makhrajnya, ya kan? Hidung jadi 1 dibagi 1, kemudian rongga dibagi 1. Jadi totalnya ada 17 makhraj. Ya Pak. Dari lidah yang 10 makhraj itu apa aja? Banyak, nanti kita jelaskan Pak. Oh iya, ini secara umum dulu. Ya, biar mudah dipahami dulu, jangan langsung rinci. Nanti mulai rinci ini pembahasan lebih dalam lagi. Saya nggak mau langsung sekali pertemuan, nah itu nggak bisa masuk kita. Ini dulu secara umum. Secara umum. Ya Pak. Di zamannya Baginda Rasulullah SAW itu hurufnya kan tidak ada titiknya ya. Ya. Itu memang zaman Rasulullah itu tidak pernah ada pembahasan tentang huruf atau tajwid. Iya, memang ada. Pasti kan cuma orang ketika itu majelis taklim Rasulullah itu karena salah satu sahabat itu sangat sedih sekali menyampaikan Rasulullah tentang sholatnya yang mengajar tentang dunia, cuma itu aja. Nah, setelah ada perkembangan sampai ya seperti sampai ke Indonesia ya, di sini ada satu pertanyaan saya, apakah siapa nasihat meninggal salah satu karena adanya huruf atau pelajaran tajwid itu karena ada perbedaan bahasa yang sangat tidak sama gitu. Ada yang bahasanya seperti saudara kita Ambon, apa termasuk pengaruh juga itu nanti diturunkan huruf itu dengan 7 bentuk Pak. Yaitu Allah menurunkan Al-Quran itu dengan 7 huruf. 7 huruf maksudnya itu 7 dialek yang beredar di kaum muslimin ketika itu di Quraisy. Jadi ada yang bacanya begini tapi maknanya sama satu, tidak ada yang berbeda. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan terjadilah keributan. Maka Utsman mengumpulkan lagi pengumpulan mushaf Al-Quran. Kemudian mushaf selain daripada Quraisy dihapus untuk menyatukan kaum muslimin. Jadilah mushaf yang sekarang itu dengan mushaf Quraisy. Begitu. Tapi itu berlaku nanti dalam ilmu qiraat. Kalau kita belum, kita masih tajwid juga belum nyampe. Ilmu qiraat, orang sudah bacaannya lancar, dia mulai cara baca qiraat. Seperti contoh misalnya Maliki bacanya dengan panjang atau yang kedua baca dengan pendek. Malikiyau itu ada riwayatnya. Seperti baca ghairil maghdubi alaihimu, ada bacanya alaihimu, ada bacanya alaihima begitu. Ya, tapi itu masuk ke qiraat. Tidak dibahas di masyarakat. Masyarakat yang penting dia tahu tajwid, benar baca Qur'annya, udah begitu saja.
Ya. Dan pada zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid, jangankan ilmu tajwid, ilmu fikih aja nggak ada. Nggak ada. Karena sahabat langsung melihat praktek ibadah Nabi, kan mudah, kan gitu. Ulama-ulama setelahnya lah yang mulai membukukan tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, kan gitu. Usul fikih, ilmu fikih termasuk ilmu tajwid. Ilmu tajwid tersendiri itu abad ke-3 atau ke-4 baru dibukukan. Kalau dalam prakteknya sudah benar, maksudnya dipelajari, dipraktekannya dengan talaki seperti begini. Itu cuma baca aja, ya dijelaskan nggak ada ini hukumnya, nggak ada yang begitu awal-awal. Yang penting bacanya benar, itu namanya talaki. Maka tadi saya bilang kedepannya nanti akan sering praktek, bukan teori lagi. Ya, meskipun cuma satu ayat. Ya, cukup dulu sampai sini. Kita mau praktek. Baru nanti minggu depan mulai memerinci satu makhraj ini butuh catatan ya. Saya berharap nanti catat, ini penting. Ya, banyak faidah yang harus dipahami, benar-benar fokus. Mulai masuk kepada inti makharijul huruf. Gitu. Ya. Cukup ya. Berarti kita lanjut pada praktek surah ayat keberapa dari Al-Fatihah? Kedua ya. Ayat ketiga lah kalau menurut mazhab Syafi'i, ayat ketiga. Jadi bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim. Ya kan? Berarti masuk kepada ayat yang ketiga. Ar-rahmanir-rahim, ya kan gitu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Kita jelaskan Ar-rahmanir-rahim. Pertama, alif di sini namanya apa? Lihat Al-Qur'annya dilihat. Alif di sini namanya apa? Ini udah pernah saya jelaskan ketika bahas alhamdulillah. Apa alif di sini namanya? Ayo. Hamzah wasal. Apa kaidahnya hamzah wasal? Coba. Ada yang masih ingatkah? Jika apa? Jika di depannya ada lam. Hah? Jika di depannya ada lam bisa diwasal. Salah lah, bukan itu maksudnya wasal. Alif itu kemarin saya sudah jelaskan ada dua alif. Tulisannya mah alif tapi penyebutannya namanya hamzah. Ingat ya, tulisannya mah alif, penyebutannya namanya hamzah. Enggak disebut alif lagi, enggak. Kalau dalam ilmu tajwid itu dibagi dua. Hamzah itu ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal diadakan, ditulis harokatnya karena huruf setelahnya hurufnya mati. Dua huruf yang mati dalam bahasa Arab nggak bisa dibaca. Paham nggak? Huruf mati, mau ngomong gimana? Huruf mim mati ketemu dengan misalnya ba mati, nggak bisa ngomong, orang hurufnya mati. Kan gitu. Maka supaya bisa terbaca ba-nya atau supaya bisa terbaca huruf lamnya, maka alifnya dikasih harokat. Itu gitu maksudnya, yaitu terucaplah dengan harokat. Asalnya dia nggak berharokat. Paham nggak Pak? Asalnya dia tidak berharokat. Ya. Tapi ketika huruf
lamnya mati, alifnya mati juga nggak mungkin, nggak bisa dibaca. Maka kalau orang mau baca dimulai dari alif tersebut, maka harus dibaca dengan harokat apa? Tuh pertanyaannya begitu. Apakah dibaca i, apa dibaca a, apa dibaca u? Karena harokat itu cuma 3, a, i, u. Dibacanya gimana nih? Apakah dibaca fathah, atau dibaca dhammah, atau dibaca kasrah? Perhatikan ya, hamzah wasal pada huruf, yaitu huruf alif lam. Pada huruf ada alif sama lam. Kalau dalam ilmu tajwid namanya lamut ta'rif, namanya isim ma'rifat. Alif lam, maka selamanya dibaca dengan fathah. Selamanya dibaca dengan fathah. Ini hamzah wasal pada huruf alif lam. Nanti beda lagi hamzah wasal pada isim, kemudian hamzah wasal pada fi'il, beda lagi cara bacanya. Ya. Dibaca hamzah wasal jika dimulai bacaannya dari alif lam, dari hamzah wasalnya. Tapi tidak dibaca jika didahului oleh huruf sebelumnya. Contoh tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, itu dibaca ar. Tapi kalau nggak dibaca gimana? Disambung dengan ayat sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, begitu. Langsung ke ra. Ya kan? Langsung ke ra. Ya, jadi alif lamnya nggak dibaca sama sekali. Tertulis dia tetapi nggak dibaca. Jadi dalam mushaf itu kadang-kadang tertulis tapi nggak dibaca, kadang-kadang nggak tertulis tapi terucap, kadang-kadang tertulisnya apa, bacanya apa, beda lagi. Itu dalam Quran. Ya, kalau baca Quran, apa yang tertulis itu yang terbaca, kan gitu. Kita baca buku, apa yang tertulis itu yang terbaca, kan gitu. Baca koran, baca majalah, baca WA, apa yang tertulis itu yang terbaca, kan gitu. Tapi kalau baca Quran enggak. Apa yang tertulis belum tentu itu yang dibaca. Apa yang tidak tertulis kadang-kadang malah terucap, dibaca. Begitu. Di situ ada aturan-aturan maksudnya yang harus dipahami oleh orang yang ingin baca Quran. Gitu. Ya. Paham ini? Jadi alif itu namanya hamzah wasal. Ingat ya, hamzah wasal pada huruf selamanya dibaca fathah. Gitu. Kemudian ketemu dengan ra. Di sini apa hukumnya? Pertama, alif lam di sini ketemu dengan ra. Alif lam asyamsiyah. Apa hukumnya alif lam asyamsiyah? Bukan, apa hukumnya? Lebur, namanya idgham. Namanya idgham, dilebur. Apa yang dilebur? Apa yang melebur? Lam kero, yaitu lamnya dilebur kero. Begitu maksudnya. Jadi langsung kero. Ar-Rahman, enggak boleh Al-Rahman, enggak boleh begitu. Ya. Maka dikasihlah tasydid pada huruf ra. Biasanya enggak ada tasydidnya. Aslinya enggak ada tasydidnya. Gitu. Ya. Maka dibaca Ar-Rahman. Ra makhrajnya di mana ra? Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri atas. Dari arah punggungnya. Ra, ri, ru, ar. Di antara sifatnya ra, cara mengucapkan huruf ra yang benar ada takrir, bergetar. Ar-rah, ar. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ar-rahmanir
Rahim itu banyak, nggak boleh. Tapi sebentar saja. Ar-Rahmanir Rahim begitu. Ya. Rahman, rah hak kecil. Jangan Rahman, jangan Rahman. Ar-Rahman itu hak besar. Apalagi ditekan, jangan Ar-Rahman. Rahman itu jadi hamzah. Ya, harus hak kecil. Ar-Rahman, ma ada alif mad tabi'i. Nir, ni, ketemu lagi ra, alif lam asyamsiyah lagi, hilang lagi. Tapi langsung ke ra, dibaca tambah lagi. Nir Rahim, Nir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Nir Rahim. Him dipanjangkan. Namanya apa dia? Mad arid lisukun, dibaca 4 atau 5 harokat. Gitu. Nggak boleh orang baca begini, nggak ada tasydidnya. Ar-Rahmanir Rahim gitu loh. Ada orang baca begitu loh. Jadi imam misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, begitu bacanya. Tasydidnya enggak ada. Itu menurut mazhab Syafi'i batal salatnya. Rukun Al-Fatihahnya enggak sempurna. Gugur. Harus ditasydidkan. Ar-Rahmanir Rahim, begitu. Ya. Ada pertanyaan nggak nih dulu sebelum nanti jatuh satu ayat ini mah gampang nih satu. Jelas ya? Isman, baca Isman. Dari auzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagus Syekh Isman. Ini lagi libur makanya rekaman. Biasanya kerja kan. Lagi libur yang beneran. Ayo Pak, terus Pak sebenarnya. Ar-Rahman. Lagi Pak, Ar-Rahman. Lagi Pak, Ar gitu. Ar gitu, ada gitunya tuh. Ar, ada getaran kan? Ar. Susah buat kita bergetarin ro karena itu orang cadel yang begitu. Ya, nggak biasa kita baca begitu. Saya dulu termasuk yang cadel, jadi tahu. Dulu masih kecil cadel. Jadi kita kalau nggak biasa ya memang susah. Nggak apa-apa. Terus Pak, sebelahnya Pak. Iya. Bapak selalu pada hak jadi kha. Nggak apa-apa Pak, kan tadi udah dijelasin suaranya secara niat. Nggak apa-apa. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Bapak dalam baca Quran. Ya. Terus sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Udah cukup udah.
Perhatikan pada haknya jangan sampai berubah menjadi tasydidnya. Rahmanir Rahim. Jangan Rahim, jangan Rahim. Kalau begitu tuh jadi hak yang kedua jadi ada tasydid seolah-olah. Ya, nggak boleh, tapi Rahim, Rahim begitu ya. Terus Pak, sebelahnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan Bapak dalam baca Quran ya. Allah lancarkan lisan Bapak dalam baca Quran. Terus sebelahnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya, lam boleh dipantulkan, kemudian itu namanya idgham kamil, nggak boleh ditahan. Jangan langsung gitu saja. Ar-Rahman. Jangan ditahan, jangan Ar-Rahman, jangan begitu. Ya. Nanti kalau masuk pada pembahasan idgham itu nanti ada dua idgham, ada idgham naqis, ada idgham kamil. Yang seperti itu namanya idgham kamil, sempurna. Terus sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Terus sebelahnya. Nir-rajim. Nir-rajim. Nir-rajim gitu. Nir-rajim. Nir-rajim. Terus. Bismillahirrahman. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Perhatikan pada ra, jangan a'udzu billahi misalnya bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu, itu takalluf nanti antum bacanya. Susah nanti ngucapnya. Nirrahim, nirrahim. Jangan nirrahim begitu. Kalau begitu jadi kayak berat. Dia melunak saja. Nirrahim, kemudian haknya hak kecil, ya. Ini perlu waktu. Terus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Pada huruf H jangan berubah jadinya H. Ini yang perlu banyak latihan di situ. Kemudian huruf-huruf yang bertasydid bacalah dengan tasydidnya. Kemudian matnya, perhatikan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Ini apa ya? Terus Pak. nanti. Sudah selesai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ya, semoga Allah mudahkan Bapak dalam baca Quran ya. Allah lancarkan lisan Bapak. Bapak namanya siapa ya? Pak Suhardi. Suhadi. Semoga Allah mudahkan Bapak Suhadi dalam baca Quran. Harus banyak latihan saya. Harus baca Quran, latihan, mengulang-ulang. Insyaallah. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, perhatikan pada haknya ya, tinggal haknya, jangan berubah jadi ha. Terus Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan memantul pada lamnya. Bila ada le-nya jangan. Rabbil alamin. Begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. lagi Ar-Rahmanir-Rahim. hak kecil. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup. Perhatikan pada huruf mim sama lam, jangan dipantulkan, jangan alham ya. Ini saqalat atau khata' fil lisan, kesalahan pada lidah, tapi tidak kita sadari karena memantulnya cepat. Ya, ini diperhatikan. Maka di sini nanti pentingnya kita menjaga atau mengetahui makharijul huruf itu nanti di situ. Ini di sini makhrajnya apa, bagaimana pengucapannya gitu. Kalau nggak ngerti itu susah. Yang sudah ngerti saja kadang-kadang mengucapnya masih salah kan gitu. Ya. Nah, ini butuh waktu. Makanya saya sering bilang ya butuh waktu lah, sabar. Sabar namanya orang memperbaiki lidah ya. Lidah orang kalau sudah kaku kemudian dirubah dalam hitungan bulan kan nggak mungkin, susah. Itu pun kalau dia mau sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang sudah putus asa, sudahlah, saya sudah nggak bisa, udah putus asa dulu, nggak bisa ngaji ya sudah. Ya, nah ini jangan sampai seperti itu. Jelas nggak nih? Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan pada ayat yang ketiga ini, pertama tidak ditasydid pada ra-nya. Jadi orang sering baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Atau dia mentasydid tapi enggak jelas. Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman gitu bacanya Ar-Rahman, gitu doang. Harusnya gitu. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Itu juga tidak jelas dalam tasydidnya. Ya, jadi jaga benar-benar huruf-huruf yang bertasydid, enggak boleh hilang tasydidnya.
Yang kedua huruf ha dengan dengan ha. Di sini ha ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim gitu. Jangan jadi ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, itu hak besar baca begitu. Cara menekannya gimana? Tenggorokan ini antara hak kecil sama hak besar. Iya, kan Allah, ya kan? Anda tekan, ada agak tekanan kan? Allah. Nah, sekarang saya pernah bahas hak kecil di mana makhrajnya? Tengah-tengah tenggorokan. Ada kelewat ke dalam. Iya itu. Itu. Ya, karena Bapak kelewat itu larinya ke kho itu di atas. Makanya selalu jadinya ar-rah. Kebetulan masuk ke dalam. Allah, nah ini kan masuk Allah. Padahal nggak bisa menahan sampai ke tengah nggak bisa. Jadi bilang tak, ditanya lepas tak. Berpengaruh juga itu kan. Katanya itu yang Ya Pak. Jadi kalau misalnya di hak besar kan misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti kan munculnya dari sini. Nah, bedanya yang tadi perasaan kita sudah di tengah kok tetap di Suaranya berbeda. Kalau orang yang sering baca Quran, sering ngajarin, maka dia akan tahu perbedaannya. jadi Tahu. hurufnya itu kalau ini kan agak ringan itu yang hak kecil. Terus kalau tadi berarti kan besar itu. Nah, kan saya bilang hak besar suaranya lebih lepas dan lebih nyaring. Ha, hi, hu. Kalau kita mudahkan seperti huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau baca H itu hak besar. Hak kecil kita nggak ada. Kenapa kita banyak salah baca hak kecil? Karena nggak ada padanannya dalam huruf kita. Nggak ada. Ada nggak orang misalnya baca hari, bacanya hari? Nggak ada. Kemudian orang baca Quran, dia menganggap antara ha dengan ha sama. Semuanya jadi dipukul rata, jadi hak besar. Itu jadi sumber masalahnya. Apa penyebabnya? Ketidaktahuan. Yang pertama itu tentu saja nggak tahu Pak. Saya sering bilang orang baca Quran nggak boleh dengan huruf Arab Latin. Nggak boleh orang baca Quran dengan huruf Arab Latin. Arab Latin tahu? Iya Latinnya. Dia bukan baca huruf hijaiyah. Karena nanti makhrajnya berubah. Tadi ketika ha dengan ha nggak bisa dibedain. Karena Arab Latin cuman A, B, C, D, E, F, G, H cuman satu H-nya, ya kan? Nggak bisa bedakan, nggak bisa. Akhirnya pasti kembalinya ke hak besar. Huruf Ain dengan huruf A Hamzah nggak bisa dibedakan. Tulisnya cuma A semua. Makanya orang yang membaca atau orang baca Quran dengan Arab Latin, sebagian ulama bahkan mengatakannya itu haram karena akan merubah huruf. Kalau merubah huruf, merubah makna meskipun dia tidak menyengajanya, gitu loh. Dia harus berusaha bisa baca Quran, gitu. Harus berusaha bisa baca Quran. Meskipun banyak terjadi kesalahan, nggak ada masalah, nggak ada masalah yang seperti itu, ya. Karena saya bilang, saya pernah cerita di sini, ada orang sudah tua, jenderal, tapi suruh ngaji nggak mau, cukup saya dengan baca Arab Latin saja, Ustaz. Udah ada kok, begitu bilangnya sama saya. Saya katakan beda huruf hijaiyah dengan Arab Latin, dengan huruf-huruf kita. Huruf Latin nggak beda jauh. A, B, C, D, D bagaimana makhrajnya? D di mana? Sifatnya apa? Nggak tahu tuh, nggak bisa jawab.
Dal, kalau dal kita tahu, oh makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sifatnya dal, jahar, yaitu cara pengucapannya gimana nih dal? Ditahan nafasnya, ditahan suaranya, nggak boleh diangkat pangkal itu. Begitu rinci kalau dalam pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Maka kalau ditranslate huruf hijaiyah ditranslate ke Arab Latin itu kacau nanti, berantakan nanti orang itu baca. Misalnya pada surat Yasin, buku Yasin kan ada Arab Latinnya, ya sudah bacanya Yasin wal Qur'an hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, begitu bacanya seperti ngucap bahasa kita, tanjilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa qawm ghafilun, begitu bacanya. Kalau begitu udah kacau, nggak ada makhrajnya, dia datar, bacaannya seperti baca huruf Latin. Makanya dibahas oleh para ulama yang mendapatkan pahala dari bacaan Quran adalah min huruful hijaiyah. Dalam ilmu nahwu itu ada namanya al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam ucapan, huwa al-lafaz labzul, dijelaskan lafaz itu apa? Yantiqu bi hurufil hija, yaitu engkau mengucapkan dengan huruf-huruf hijaiyah itu. Wal kalam wal labzul murakkab, yang tersusun. Ya, itu kalau belajar nahwu sharaf, belajar ilmu nahwu tuh, saya lagi tuh belajar baca kitab Jurmiyah, ngapalin nama guru. Al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yaitu yang dibahas ini al-lafzu, lafaz. Lafaz itu apa? Apa-apa yang terucap dari huruf-huruf hijaiyah. Berarti kalau huruf Latin enggak masuk. Begitu kata para ulama. Yaitu ketika orang baca Quran enggak boleh dengan huruf selain huruf-huruf hijaiyah. Kalau selain huruf-huruf hijaiyah enggak ada pahalanya kata para ulama. Enggak ada. Karena itu bukan huruf-huruf hijaiyah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Quran, yang membaca satu huruf saja dari Quran, itu huruf, man qara'a harfan min kitabillah, begitu, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan, yaitu huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Ya, maka membaca dengan Arab Latin tadi nggak akan sinkron, nggak bisa. Jadi kalau kita mau ngebenerin dengan Arab Latin nyocoknya nggak bisa, nggak bisa. Dia harus tahu makhraj sama sifat, dan itu butuh waktu. Seperti ini namanya butuh talaki gitu, butuh talaki, harus ada guru. Begitu, ngulang lagi begitu, nggak bisa sekali 2 kali pertengahan, ya terus saja begitu. Di situ yang agak susahnya dalam menuntut ilmu. Kadang orang menjenuhkan, jemu ngaji itu bosan pada masa kita. Padahal itu firman Allah, tapi kita menjauhinya kaum muslimin, meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Senangnya nanti mah kalau gede-gede dangdutan. Dulu ketika kita masih kecil, saya kecil-kecil dulu, setiap pada maghrib, setiap rumah ada kaum muslimin, belum ada TV itu baca Quran semua mak-maknya, kan itu. Lagi kita kecil, ya. Tapi sekarang udah nggak ada tuh begitu. Udah langka. Benar tidak? Apalagi nanti mungkin 20 tahun lagi, wah bisa-bisa dangdutan semua tiap rumah nih. Bisa saja kan? Ya, hilang lama-lama Quran. Anak-anak kaum muslimin nggak bisa ngerti lagi Quran itu apa, bisa saja. Dan itu makin dekatnya tanda hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, diangkatnya Al-Quran dari dada-dada kaum muslim. Jadi hilang, dia nggak ngerti. Ini apa nih? Ada kitab tapi nggak bisa bacanya. Nanti akan ada masa seperti itu. Ya, menunjukkan semakin diangkatnya syariat Islam itu nanti bertahap diangkat. Sehingga nanti pada mendekati hari kiamat ada orang Islam cuma taunya syahadat saja. La ilaha illallah. Udah nggak tahu sholat. Bukan karena dia nggak mau sholat, nggak tahu sholat, nggak ngerti. Nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu. Maka kalau ketika pada masa kita masih diberikan syariat yang sempurna, maksudnya kita tahu hukum-hukum ini, maka dimanfaatkan, pelajari, itu maksud saya.
ambillah ilmunya, begitu. Karena nanti akan datang satu masa, ya Al-Quran nggak diketahui cara bacanya bagaimana. Dan itu jelas oleh para ulama berdasarkan sabda Nabi. Hilang Quran, diangkat lagi langsung dari dada-dada hambanya. Ya, maka manfaatkan ketika kita Allah berikan hidayah untuk mengenal Quran supaya bisa membacanya jadi baik. Teman ini butuh waktu dan butuh kesabaran. Itu saja. Dari awal saya bilang kita tidak mengejar hasil ya. Ini kan kita bukan kayak sekolahan ya. Ada kurikulumnya, enggak. Ya, bertahap saja berjalan. Gitu aja lah. Berjalan. Selagi masih ada muridnya, saya diizinkan ngajar di sini ya saya ngajar. Kalau enggak ya sudah. Gitu kalau saya, simpel. Ya, teman pada masa kita semakin jauh kaum muslimin dari Al-Quran. Bahkan yang jadi imam pun kadang-kadang yang nggak ngerti baca Quran. Kadang-kadang dari Arab Latin aja hafalannya. Benar tidak? Arab Latin. Saya bisa tahu orang baca Quran dari hafalan atau dari huruf ijin dari hafalan atau dari Arab Latin. Tahu saya itu. Ini nggak bisa ngaji ini orang ngapal tok dari Arab Latin. Tahuan kalau menurut saya. Karena nanti pengucapan lafadznya ngaco. Nggak bisa dibohongi. Bahasa kita kalau kita makan rasanya kan nggak bisa bohong. Ya kan, meskipun ngomongnya wah ini enak Pak, gini makannya hambar, nggak bisa, ketahuan. Gitu. Maka di sini intinya adalah ketika kita mempraktekkan bacaan Quran kita itu butuh waktu. Yang penting kita memahami nanti kekurangan kita di mana. Selalu saya bilang begitu. Baru memperbaiki dikit-dikit bertahap. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ada lagi? Ya? Udah pada paham belum nih? Ustaz, kita tolong bacain huruf hidayah biar saya video. Shin kali. Huruf hijaiyah. Oh gitu. Huruf hijaiyah berarti alif. Alif ada fa-nya ya. Alif. Kemudian ba, ta, sa ini sama harokatnya fathah. Kemudian jim ini beda dengan harokatnya gitu ya. Jim, ha, kho itu sama ada harokatnya fathah. Ha, kho. Dal, zal ini beda ada huruf lamnya. Ada L-nya ya. Dal, zal, ro, ini sama harokatnya sudah ada fathah. Zai, ada ya. Kalau harokatnya fathah jadinya za, kan gitu. Tapi kalau nggak ada harokat zai atau zayyun. Gitu. Kemudian sin, ada nun. Sin, ada n-nya. Shin, ada kuatnya, ada titik tiga itu ada shin. Ya, sada ada dal, sada, dada ada dal ujungnya. Kalau dia berharokat so, do gitu. Ya, sada, dada, to, zo. To, zo ini ada harokatnya udah. Ya kan, fathah. Ain, ini nggak ada harokatnya nih, cara bacanya beda dari harokatnya. Ain, ghain. Kalau ada harokatnya a, gha, gitu kan. Kemudian fa ada harokatnya. Kemudian fa, qaf ada fa-nya.
Qaf ada fa-nya. Kaf ada fa-nya. Jangan ka. Tapi kaf ada f-nya gitu. Qa, kaf, qaf, kaf, lam ada mimnya. Nun ada n-nya. Waw, ini lebih jauh lagi, wa kan gitu. Wow. Gitu. Wow. Ya. Nun, waw, terus ha. Ha besar. Ha, ya. Ini ada harokatnya. Ha beda dengan ha. Ya, beda dengan ha. Ya. Kemudian hamzah. Hamzah sama dengan a. Tapi kalau nggak ada harokatnya disebut dengan hamzah. Baru ya. Baru ya. Berarti yang sama dengan harokat apa aja? Ba, ta, sa. Kemudian ha, kho. 5. Kemudian bukan, itu beda. Dal, zal, ro. 6. Yang ada harokatnya gitu ya. Pengucapannya sama dengan harokat. Kemudian to, zo. Ini harokat. 8. Kemudian apa lagi? Fa. Kemudian qaf itu ada f-nya. Kaf ada f-nya. Ya, berarti ada berapa tuh? Ada 10. Sama ha, ya 11. Berarti dari 29 huruf yang beda pengucapannya dengan harokat itu lebih banyak, ada sekitar berapa? 18 huruf. Sedangkan selebihnya kita mudah baca karena sama dengan harokat fathah, kan gitu. Batasa, ya kan? Ha, kho, sama itu. Ya. Tapi yang bedanya tadi yang 18 itu apa ya? Dengan pengucapannya. Maka itu tadi dihafalkan, diingat-ingat. Gitu. Ya. Sudah nih, sebenarnya nggak perlu direkam, udah ada ini. Nanti tinggal dibuka aja di YouTube. Iya. Nggak apa-apa kalau pribadi. Ya. Di buku ini pengaruh nggak urutan huruf hijaiyah? Karena di sini kan kalau kita habis nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, iya. Tapi di sini nun, ha, waw, lam. Ini kan kita ngambil urutan dari Syekh Nasr bin Makki. Nggak ada masalah. Kalau dari sisi bacaan nggak ada masalah berubah. Yang penting benar pengucapannya. Nggak ngaruh. Ya, yang nanti perlu dipahami nanti dari situ makhrajnya, yaitu karena nanti ngucapinnya kan harus sesuai makhrajnya. Jadi maksudnya ini secara urutan tulisan gitu ya. Tulisan urutan huruf hijaiyah alif ba biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan bentuk, gitu aja. Tapi kalau ada yang ketukar satu selagi ucapannya benar nggak ada masalah, kecuali hurufnya tertukar. Ini ba taunya jadinya ta, kan salah itu. Harus seperti itu, makanya dihafalkan. Itu urutannya. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Kaf, lam, benar nggak itu? Masalah, berarti kemungkinan itu salah cetakan. Ya, berarti itu kemungkinan salah cetakan. Ya. Urutan yang masyhur dari tadi yang tadi saya sebutkan dari dokter dari ulama Syekh Nasir yang hidup pada wafatnya tahun 90 Hijriah, urutannya seperti itu, Pak.
Ya. Kalau di sini di buku Dr. Aiman Rusdi Suwaid ini ada urutannya. Ya, dia tidak memasukkan huruf ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Nah, di sini haknya didahulukan baru waw. Ya kan? Waw apa? Ha, waw, lam, alif, ya. Kalau di sini urutannya. Tapi kalau kita pakai buku turutan Al-Baghdadi beda lagi. Tahu buku turutan? Ya. Yang kita biasa baca alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim. Sampai situ benar. Ya, kaf, qaf, apa? Qaf, kaf, lam, mim, nun. Baru di sini yang beda nih, 4 hurufnya. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Hamzah nggak masuk di sini karena dia masuk tadi pada alif yang pertama. Ya, begitu. Dia nggak masuk di sini. Dia masuknya kepada lam, lam, alif baru di sini. Di ini huruf mat, lam, alif ini huruf mat. Ya. Tapi ala kulli hal penamaan yang seperti ini berdasarkan urutan kesamaan bentuknya. Ya. Tapi ketika sudah masuk kepada kaf, lam, mim, nun itu sudah mulai beda tuh huruf-hurufnya. Nah, di sini berselisihnya di sini. Apakah tertukar di sini? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah yang di sini. Yang penting hurufnya tetap nggak berubah. Jumlahnya 29. Gitu. Ya. Jelas nggak nih? Kalau yang kita pelajari selama ini gitu ya. Kalau Hijayah itu kita karena harganya masuk sana. Jadi kita biasanya itu 30 lah gitu. Iya, 30. Itu, perbedaan itu tidak ada. Nggak ada masalah. Kan tadi saya bilang penambahan kalau kita memasukkan dengan di sini ya dengan hamzah maka semuanya totalnya 30. Alif sama hamzah dibedakan. Ya kan? Di sini yang bedanya nih kalau menurut tadi Al-Imam Nashr bin Asim Al-Laitsi maka dia tidak memasukkan hamzah karena dikatakan di sini alif itulah hamzah. Adapun lam alif itulah baru alif gitu. Paham kan nih? Ngerti nggak? Alif yang pertama alif ba itu alif itu maksudnya hamzah. Sedangkan alif yang kedua lam alif itulah maksudnya huruf mat. Alifnya itu huruf mat, huruf mati. Gitu. Nah, kita biasanya huruf dalam turutan itu digabung sampai 30. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, menghafal semua jenis bentuk huruf. Semua jenis bentuk huruf. Ada alif, ada hamzah. Dibaca mah tetap A, ya kan? Gitu. Jadi kita cuma tahu, jadinya bisa tahu alif bentuknya begini, hamzah bentuknya begini. Itu nggak ada masalah. Bahkan itu pengetahuan supaya kita nggak salah paham. Ya, nggak ada masalah. Gitu. Asal jangan salah ngomong. Maksudnya ba titiknya 1 dibilang dal, itu kan ngaco. Misalnya, pokoknya ini dal. Padahal ba titiknya 1 ini dal. Nah, itu kan salah aja begitu. Ya. Jadi penamaan urutan abjadiyahnya nggak ada masalah. Mau ditambah sampai 30 atau tertukar nggak. Yang penting benar pengucapannya. Itulah inti daripada makharijul huruf. Pengucapannya benar dan sumber suaranya juga benar. Itu. Ya. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Saya berharap ya bapak-bapak istiqomahlah dalam menuntut ilmu, ya, sabar dan istiqomah. Kemudian maksud saya itu kalau saya kritik jangan marah-marah. Saya orangnya sebenarnya itu sifat saya itu nggak enakan kalau ngeritik orang, takutnya namanya orang tua. Makanya saya suka kadang ngajar itu karena saya pernah dapati beberapa orang yang nggak terima saya nasihati. Saya pernah mau dibacok sama orang ketika dia jadi imam salah banyak. Saya tegur berdua padahal nggak di depan orang banyak gitu ya. Ngamuk sejadi-jadinya ngamuk. Nggak terima.
Padahal saya ngomong berdua, bahasa kita baik-baik. Wah, tersinggungnya luar biasa. Gitu. Jadi karena kadang-kadang seseorang itu menerima kebenaran, kalau dengan hati yang sempit dia akan menolak. Gitu. Apalagi kemudian kalau dia tempatkan diri dia merasa lebih baik dari orang, udah dulu taruh begitu, itu akan lebih susah lagi, repot. Apalagi kalau yang misalnya menegurnya orang miskin, anak muda, lebih repot lagi. Kan gitu. Karena menegur orang itu kadang-kadang orang melihat dari berbagai sisi, dilihat kekayaannya, dilihat kemiskinannya, kan gitu. Padahal sih tegurannya nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi kadang-kadang orang ketika egonya lebih tinggi, dia merasa mapan hidupnya, gelarnya profesor, dokter, yang negurnya misalnya masih bocah. Meskipun kebenaran ada pada bocah itu, dia nggak terima seringnya. Nah, ini repot yang seperti ini. Ya, repot yang seperti ini. Maksud saya, hendaklah setiap manusia itu punya kesalahan. Punya kesalahan baik yang ia sengaja ataupun yang tidak ia sengaja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'in." Setiap anak Adam pasti punya kesalahan. Lafaz khata' di sini dia punya dosa-dosa yang ia terjatuh. Biasanya karena ketergelinciran, karena khilafnya, terlupa gitu. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang tersalah, terjatuh pada kesalahan adalah at-tawwabin, yaitu orang yang mau bertaubat. Maksudnya apa? Dia mau menerima kesalahannya, kemudian dia memperbaiki kesalahannya, kemudian dia memperbaiki lebih baik. Ya. Tapi dia menerima kesalahan, ada kurangnya saya, gitu. Karena umumnya kalau yang ngaji seperti ini kadang-kadang orang tidak menerima, ya susah kalau sudah tidak menerima, ya itu susah. Karena itu tadi saya bilang, saya menegur beberapa orang, tapi ya hasilnya kita malah dimaki-maki. Sampai saya nggak boleh jadi imam di situ, di satu masjid. Kamu nggak boleh jadi imam. Ya sudah. Sampai begitunya. Nggak boleh jadi imam. Yang jadi imam dia, orang itu gitu. Padahal bacanya salah. Saya sudah nasihati, Pak Haji, jangan jadi imam. Masih banyak yang perlu dipelajari. Jangan buru-buru mau tampil. Saya punya kawan dulu, Pak Haji, udah tua, dia taubat, baru taubatnya tua. Gitu kan? Masuklah masjid, pengen masuk pengurus, jadi ketua, jadi pengurus. Sudah jadi pengurus, pengen tampil langsung jadi imam. Luar biasa, dalam hitungan bulan. Sedangkan baca Qur'annya berantakan. Saya nasihati berdua ketika itu, Pak Haji belajar dulu, jangan buru-buru jadi imam. Hafalannya banyak. Tadi metode ngafalinya pakai Arab Latin, nggak bisa mengaji, Arab Latin dibaca dia. Saya bilang kalau begini banyak salahnya, Pak Haji, tapi tetap maju. Apa akibatnya? Ribut jamaah, ramai. Ketika anaknya DKM-nya, anaknya tuh pulang dari Mesir ketika itu, dia jadi imam, wah habis dimarahin sama anak muda baru pulang dari Mesir. Nggak terima orang tuanya, berantem di situ. Cuman yang mudanya emosian, udah ditegur, maksudnya jangan maju dulu, maju tetap tuh Pak Haji. Jangan maju tetap. Ribut di situ, gondok-gondokan. Susah kan. Saya sudah nasihat, sudah lepaslah buat tanggung jawab saya. Kan gitu saya bilang. Itu di masjid ramai. Sampai jadi khotib, selalu jadi khotib. Kacau. Kalau khotibnya nggak datang, dia tampil padahal nggak tahu apa-apa. Coba. Ya kan? Sampai mau nutup khotibnya, udah mau tutup, harusnya mah ibadallah innallah ya, dia assalamualaikum. Karena nggak ngerti apa-apa, tapi nekat. Apa akibatnya? Bukan dipuji orang, dicela orang, dihujat orang. Ustaz, itu makmumnya wajib ngulang nggak
Nah, itu pertanyaan fikihnya. Nah, nanti kita bahas itu kalau begitu. Kalau pada mazhab Syafi'i, jika makmumnya lebih alim daripada imamnya, maka dia nggak boleh sholat di belakangnya. Maksudnya kalau kesalahan imamnya pada perkara-perkara rukun, ingat ya, bukan pada perkara sunnah. Di antara rukun bacaan Al-Fatihah. Kalau bacanya ngaco tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya udah nggak boleh. Kecuali makmumnya sama seperti imamnya, keilmuannya sama-sama begitu bacanya, maka sah bagi yang makmum yang seperti itu. Gitu. Tapi bagi yang mengerti, dia tahu, maka nggak boleh dia sholat di belakangnya karena rukunnya ditinggalkan sama imam. Gitu. Kalau 3 waktu kan kita dengar nih, ya, 3 waktu kan karena dicaharkan. Kalau jadi tahu nih misalnya si ini begini kan, di zuhur sama asar itu bagaimana? Kalau kita sudah tahu hukumnya si fulan bacaannya berantakan, nggak boleh dia jadi imam meskipun Syria, nggak boleh. Kecuali nggak ada siapa-siapa yang datang cuma dia doang awalnya, ya lain. Ya gitu. Tapi kalau sudah tahu, kecuali kita nggak tahu, ya lain lah. Apa sudah tahu ini orang bacaannya berantakan, kita tetap majukan dia. Maka nggak boleh memajukan orang yang kita sudah tahu dia nggak bisa baca Quran, baca Qurannya berantakan. Ingat ya, yang dimaksud nggak boleh di sini, yang dia merubah. Tadi kita pernah bahas lahnul jali, terjatuh pada lahnu al jali, ya, yang merubah huruf dan merubah harokat. Tapi kalau cuman kurang pada gunahnya, nggak ada nadanya, itu nggak ada masalah yang begitu. Jadi harus pastikan benar-benar dulu bahwa dia itu terjatuh pada lahnul jali apa tidak. Kalau baru dugaan, sangkaan, ya kita tetap sholat di belakangnya, gitu. Karena nggak boleh menghukumi orang kecuali dengan keyakinan. Kalau sudah benar yakin, benar fatal, maka baru kita tinggalkan. Gitu. Maka tidak boleh menunjuk imam kalau di satu tempat yang kita tahu, yang kita tunjuk ternyata berantakan, mendingan kita yang maju. Apalagi kalau ada pengurus, boleh dahulukan pengurus. Paham ya? Karena ini bukan masalah ego-egoan, bukan, tapi yang layak karena ada urutannya dalam fikih. Bukan asal tunjuk nih saya yang senior sini, saya paling sepuh di sini, saya yang bangun mushola ini, misalnya. Nggak boleh begitu. Kalau pengimaman nggak bisa begitu. Ternyata jadi imam bacaan berantakannya nggak boleh jadi imam. Karena kasihan nanti dia menanggung beban dosanya makmum. Kita kasihan, jangan sampai dia nanti jadi beban dosa loh, berat. Karena saya sering bilang saya enakan jadi makmum. Kadang-kadang saya kasih datangnya terlambat sengaja jadi imam. Jadi imam yang lain. Karena beban jadi imam itu berat. Karena kata Nabi, al-imamu dhaminun, imam itu penjamin. Penjamin. Kalau makmum lupa, nggak baca Al-Fatihah karena lupa, jadi ada orang sholat makmum, tahu-taunya udah salah, bacanya nggak apa, udah salah aja, pikirnya kemana-mana, itu sah ya sholatnya. Karena sudah dikoper imam, gitu. Tapi kalau imamnya lupa, repot ini, nggak bisa. Itu. Tapi makmum tetap aman karena kalau imamnya rusak, makmumnya selamat. Kecuali kalau makmumnya lebih alim daripada imam, maka nggak boleh ketika itu dia jadi makmum. Itu walau pembahasan pada fikih mazhab Syafi'i. Gitu. Ya, ini penting supaya dipahami. Dimanapun kita berada, kalau yang jadi imam hendaklah yang paling mengerti, gitu ya. Terutama di sini misalnya kita tahu yang bacaannya benar-benar bagus. Siapa yang paling bagus di antara kita? Maksudnya bukan adanya ya, bukan adanya nih, perhatikan ya. Tapi tajwidnya maksudnya, gitu ya. Bukan adanya, tajwidnya. Yang paling bagus itulah dia ngerti pengucapan makhrajul huruf, tahu mat-matnya, gitu, tahu sifat-sifat hurufnya, maka dia yang dikedepankan meskipun mungkin usianya masih muda, gitu ya. Ada lagi yang lain? Kita sering ikut di makmum gitu, di makmumnya kelihatannya kok jauh sekali dari
makro tadi masjid-masjid yang besar kadang kita seperti ini. Kalau kita masih menduga-duga, tetaplah sholat di depannya, di belakangnya. Tadi hukum itu berlaku ketika sudah pasti yakin. Tapi kita masih ragu karena pertama benar nggak nih, benar. Udah asalnya kita sudah sholat berjamaah begitu, ya, gitu asalnya. Maka tetap sholat. Tapi lambat laun lama-lama bacanya makin jelas nggak jelasnya gitu, makin rusak. Baru ketika sudah pasti maka kita tinggalkan, tidak bermakmum di belakangnya, begitu. Tapi juga ini perkara tidak boleh juga disebar. Misalnya kita katakan ini imamnya nggak benar, kita tegur rame-rame. Karena ada seseorang yang menegur imam setelah sholat, langsung dia berdiri. Imam nggak sah sholatnya, begitu. Ada yang begitu, ya, repot yang begitu. Ya, itu jadi memecah belah jamaah. Ya kalau mau begitu, mendingannya dia tegur ke DKM, kan ngomong baik-baik gitu kan. Ini kalau bisa imamnya diganti, ini kurangnya di sini, atau kalau bisa diajarkan imamnya supaya lebih baik. Tapi jangan disebar, jangan. Kita ingin orang itu datang ke masjid, bukan lari dari masjid. Paham gak? Kalau kita menjatuhkan harga diri orang, dia akan lari dari masjid. Nggak nyaman dia nanti. Tapi kita ingin orang datang ke masjid, maka kita merangkul. Meskipun dia ada kekurangan, Bapak, belajar Pak, mari Pak, kita ke masjid. Gitu loh. Karena kalau menjatuhkan orang gampang. Gampang nggak jatuhin orang, harga diri. Karena setiap orang itu punya aib, punya kekurangan. Kita tinggal terang-terangan, mudah. Tapi itu bukan itu. Kan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah yang selamat dari lisannya dan tangannya, dari Nabi. Apa hadis Nabi SAW? Al-muslimu man salima min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya, yaitu dia tidak mencaci maki, tidak menggibah, tidak menjelekan saudaranya. Dia juga selamat dari tangannya, yaitu dia tidak memukul, mudah, nggak mudah main tangan. Nah, kalau orang datang ke masjid ada kekurangan, dia mau jadi imam, jangan langsung diusir. Jangan. Bagus dia jadi imam, tinggal diarahkan. Mau nggak diarahkan? Kalau nggak bisa baru kita kasih bapak nggak boleh jadi imam misalnya. Tapi kalau masih bisa diarahkan, dia mau belajar, ya alhamdulillah. Itu. Karena banyak orang ketika menegur seseorang tergelincir dalam masalah ini. Ya, akhirnya ribut, bukan hasil yang didapat, akhirnya gitu. Kalau ada dia, saya nggak mau masjid, kan begitu tuh nanti nih. Benar nggak? Pokoknya selagi ada orang itu nginjak di sini, itu terjadi teman saya di masjid. 2 ustadz pecah, nggak mau. Selagi dia jadi ketua, saya nggak bakalan injak masjid. Oh, gitu terang-terangan apa? Sakit hati mungkin gara-gara kasus. Padahal orang tuanya itu udah meninggal, dia tetap nggak mau ke masjid jadinya. Kan susah jadi begitu. Musibah bagi dia, ya kan? Padahal itu tokoh di situ, nggak mau. Jamaah padahal pengen dia datang, ayolah duduk sini diskusi, nggak mau. Apa sebabnya? Itu tadi ego, kadang-kadang menempatkan hawa nafsunya, egonya di atas segala-galanya. Ya, mungkin nanti suatu saat kita akan membahas tentang fikih sholat berjamaah. Bagaimana fikih tentang sholat berjamaah? Ya. Sesekali lah. Apa Pak? Jadi ketika ada seseorang menurut halayak bacaannya bagus, tapi disuruh maju nggak mau, itu dosa nggak? Dosa. Kecuali dia dilarang. Udah tahu bisa dilarang, nggak boleh maju. Nah, itu yang dosa DKM. Tapi kalau dia tahu dia bisa, dia mundur, nggak boleh. Kecuali kalau ada yang sebanding dengan dia maju, ya nggak apa-apa. Misalkan nggak mau maju, ragu karena berat, jadi imam kan berat. Itu yang membuat beliau betul. Memang menjadi imam itu dampaknya sosialnya berat, karena dia harus merubah adab dan. Tapi ini kan dampaknya positif apa negatif? Positif, harusnya didukung. Artinya berarti orang itu bukan kaitannya nggak siap jadi imam, nggak siap merubah hidupnya gitu. Dia masih pengen nongkrong gitu kan, masih pengen ya kelayapan. Nah itu repot kalau udah begitu. Ya, maka DKM ketika seseorang menunjuk DKM menunjuk Pak jadi imam Pak, dia nggak mau,
padahal dia layak, maka kemudian yang maju orang yang di bawahnya selagi tidak merubah makhraj dan sifatnya nggak apa-apa. Tapi kemudian yang dimajukan orang yang berantakan, maka dosa tuh yang mundur itu tuh. Ya, nggak boleh karena dia mengetahui kesalahannya. Ya, berarti Kalau sini enggak Ustaz. Tawar-tawaran Ustaz. Karena dapat karena tadi masalah pengimaman ini masalah ada aturan dalam ilmu fikihnya, bukan enak gak enakan, bukan. Mana yang didahulukan itu para ulama membahas itu, gitu loh. Bukan sembarangan ini itunya, bukan. Ya, bukan dari lihat yang dari usianya yang lebih tua, bukan yang paling banyak nyumbang di masjidnya, nggak dilihat di situ, bukan paling banyak apa yang jadi imam yang bangun masjid, yang enggak, dilihat keilmuannya yang paling fasih dalam baca Quran. Kalau sama, yang paling alim tentang sunnahnya. Kalau sama, yang paling dahulu hijrahnya. Kalau sama, yang paling dahulu masuk Islam. Begitu. Ada urutannya. Fasih dulu, kalau sama yang ngerti sunnah, dia ngerti fikih, tata cara sholat, rukun-rukunnya, pembatalnya, sunnah segitu. Ya itu kan nggak dia usia. Kalau PD ya nomor sekian ya berarti ya. Bro. Kalau PD berdasarkan ilmu nggak apa-apa. Orang punya ilmu, percaya diri itu nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Kalau gemeteran nanti kecil di situ. Ya berarti nggak siap, jangan maju kalau begitu. Ya, berarti nggak siap, jangan maju. Intinya jika di suatu tempat ada orang yang bisa disuruh maju nggak mau, maka ini berbahaya karena dia punya tanggung jawab dari sisi sholat berjamaahnya. Gitu ya. Beda kecuali dia mau maju, saya dilarang Ustaz sama DKM, ya kita nggak dosa, kan gitu. Ya nggak ada masalah, orang saya dilarang, ya sudah kita sholat aja jamaah. Tapi ketika diminta maju nggak mau, maka ini nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau saya alhamdulillah selalu diserobot terus. Ya. Itu mempengaruhi juga Ustaz. Apanya? Maju, terus ragu, gemeteran, jadi si surat itu putus-putus bagaimana hukumnya? Ya makanya harus dilatih dulu, dibiasakan. Misalnya dari sholat-sholat siriyah dulu zuhur asar. Kan lambat tahun kalau sudah biasa nanti masuk lagi sholat maghrib. Yang pendek-pendek aja dulu. Maksudnya Al-Fatihah karena putus-putus itu hukumnya gimana? Apa seperti ini serinya? Apa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dari napas tuh. Atau kan di wasol dilanjut. Nggak ada masalah. Kalau yang begitu nggak ada masalah, karena kan napasnya tergantung napasnya orang kan beda-beda, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang seperti dilanjut ya. itu kembali kepada cara baca orang beda-beda, napasnya kan beda napas orang. Itu napas putus karena belum terbiasa. Iya, karena sebab kita gugup, nggak ada masalah, lanjutin aja. Nggak apa-apa, kan nanti napasnya terputus karena gugup, nggak ada masalah. Itu namanya tidak menyengaja, grogi bahasa kita. Udah lancar-lancar, tahu-tahunya keringat dingin, kan gitu. Nah caranya untuk menghilangkan itu otomatis sering maju. Karena lambat laun kan jadi terbiasa. Makanya tadi saya bilang sholat dulu yang siriyah zuhur asar kalau ada waktu gitu dibiasain, atau maghrib dulu dibiasain. Kan begitu. Gitu, biasain dulu. Gitu. Saya dulu ketika jadi imam belajar sama seorang guru, saya disuruh muazin dulu, muazin Jumatan. Gak boleh jadi imam selama 3 tahun. Muazin aja, suruh aja mau Jumatan dipanggil saya, masih mau jangan ajan. Begitu. Nanti kemudian fase berikutnya suruh imam yang siriyah sholat zuhur asar, jadi imam dia dulu diem, kita ngikutin aja zuhur asar gitu. Coba maghrib baru maju sesekali, nggak apa-apa. Ustaz, itu kadang kan ada jamaah cuma mojok dulu, sedangkan di tengah itu kosong. Itu maksudnya gimana? Nggak boleh lah, harus merapatkan saf. Jadi nunggu jamaah yang datang baru Kecil anak ya, anak kecil duluan. Oh iya. Ya,
Udah cukup ya? Kita tutup kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.